Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber dari teman-teman Persagi Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati yang memang timnya atau juga anggotanya ini tersebar, ada yang piket di puskesmas, di klinik dan di rumah sakit untuk saling bekerja sama bahu-membahu supaya masyarakat ini pokoknya caranya sehat, Mitra Pas ya, gizinya terpenuhi. Dan sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati ada Ibu Rahmania Alvin Z SST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar Ibu sore kali ini? Alhamdulillah sehat nggih. Oke. Kemudian ada Ibu Sriyanti Alimadia Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Apa kabar Bu sore kali ini? Alhamdulillah. Oke, semuanya sehat sehingga harapannya nular, semuanya sehat Mitra Pas ya. Ini Ibu Rahmania dan Ibu Sriyanti ini sehari-harinya biasanya mengabdi ya di UPT RSUD RH Suwondo Pati. Betul ya Bu ya? Iya. Sehingga apabila ada masalah tentang yang sakit, nah beliau-beliau ini yang nangani supaya makannya pas, kemudian juga lekas, sehat, bisa kembali pulang ke rumah. Tetapi di samping itu beliau-beliau ini juga sering muter-muter untuk memberikan penyuluhan seperti sekarang ini Mitra Pas ya, supaya masyarakat ini lebih sehat tentunya. Oke, sore kali ini kita akan membahas tentang resolusi pola makan sehat 2023. Ada beberapa orang yang mengatakan resolusi itu katanya apa istilahnya ya? Tujuan ya, Mas ya. Tujuan untuk kedepannya ya. Iya, kemudian ada yang bilang bahwa introspeksi diri dan segala macam ya, hampir-hampir sama seperti itu. Nih yang saya makan sehari-hari ini sudah benar ataukah tidak, evaluasi dan sebagainya. Mohon pencerahannya. 2023 makan seperti apa sih pola makan kita supaya kita lebih sehat, Ibu? Mohon pencerahannya, monggo. Nggih, terima kasih nggih Mas Ari. Betul yang dikatakan Mas Ari tadi, di tahun baru itu kan biasanya juga banyak ya identik dengan harapan-harapan baru, tujuan-tujuan baru, dan di sini kita mencoba kita resolusi pola makan sehat di tahun 2023. Tidak hanya sukses di pekerjaan, sukses di karir ya mungkin, tapi juga salah satunya juga pola hidup sehat nih. Pola hidup sehat sendiri itu kan dibiasakan dengan salah satu caranya juga dengan melihat ke belakang setahun yang kemarin, apakah benar nggak sih pola makan yang sudah saya terapkan di tahun-tahun kemarin. Pengen sehat tapi makannya juga kurang kurang pas, itu juga kan hanya ada angan-angan tapi tidak ada tindakan kayak gitu kan Mas G. Ya, yang kebablasan juga banyak. Katanya self reward Bu, self reward dapat koyo akeh, belinya piting terus kena kolesterol dan sebagainya. Mohon pencerahannya Bu, monggo. Ya, di kesempatan kali ini kami mencoba memberikan beberapa tips untuk memulai tahun baru dengan pola makan yang lebih baik. Yang pertama yaitu dengan menerapkan tentunya pedoman gizi seimbang, pola makan yang seimbang. Nah, di antaranya pedoman gizi seimbang sendiri itu banyak, ada 10 ya Mas ya pesannya. Tetapi di sini kita mengangkat beberapa saja yang penting. Yang pertama, nikmati aneka ragam makanan. Nah, aneka ragam makanan, kenapa harus aneka ragam? Karena tidak ada satu jenis makanan pun yang dia bisa berdiri sendiri, yang bisa memenuhi nutrisi komplit ya, itu tidak ada. Jadi semakin beraneka ragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah juga untuk memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan semakin beragam panganan yang dikonsumsi itu tubuh kita memperoleh zat gizi lebih banyak dan seimbang ya Mas ya. Contohnya dari mulai vitamin, mineral dan lain sebagainya itu terpenuhi. Nah, bagaimana itu cara menerapkan pesan ini? Dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap harinya atau setiap kali makan, sesuai dengan sekarang kan slogan-slogan ada piring bundar itu dengan banyak aneka ragam makanan. Nah, itu yang ada gambarnya itu ya Bu ya. Betul kan, banyak kampanye-kampanye di mana-mana ada itu artinya apa sih piring bundar itu isi piringku. Diasumsikan itu menggambarkan makan kita sekali makan. Jadi dalam satu piringku itu diharapkan 50% dari karbohidrat dan 50%-nya lagi 50% dari karbohidrat dan protein, 50%-nya lagi tidak lupa harus ada sayur dan buahnya itu. Ya, itu
Jadi kita menyeimbangkan isi piring nggih. Jadi tidak hanya misalnya hanya makan nasi, sambal sama tempe misalnya, itu kan tidak seimbang. Jadinya di tubuh kita juga memerlukan vitamin-vitamin dari sayur dan buah tadi. Itu yang kemudian yang kedua juga tidak kalah pentingnya Mas, ada makan banyak sayuran dan cukup buah-buahan. Ini masih dalam satu tujuan tadi ya, dalam satu isi piringku, karena sayuran dan buah-buahan itu perannya sangat banyak ya. Selain juga menurunkan resiko buang air besar, mencegah kegemukan, juga dia juga manfaatnya untuk mencegah tekanan darah naik atau hipertensi, kemudian kadar gula dan kolesterol darah yang tinggi itu juga bisa. Nah, di sini seimbang, dikatakan seimbang itu kalau sudah mencukupi berapa gram sih, dalam satu hari itu sudah cukup nggak sih konsumsi saya misalnya. Nah, untuk anjurannya sendiri, konsumsi sayur dan buah dalam sehari itu kurang lebih 250 gram untuk sayuran. Itu kurang lebih kalau dimisalkan URT ya, ukuran rumah tangga, itu setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur. Itu sayur yang sudah dimasak, porsi yang sudah dimasak. Dan tidak lupa juga untuk menambahkan buah setiap harinya dengan besaran kurang lebih 150 sampai 200 gram kurang lebih. Misalnya dalam satu hari ya, misalnya buah pisang, adanya kok pisang Ambon itu cukup 3. Terus misalnya ada papaya, kurang lebihnya 1,5 sampai 2 potong. Atau misalnya kok ada stoknya jeruk, nggak masalah, itu juga bisa kurang lebihnya 3 buah jeruk. Itu papaya itu. Jangan sampai disepelekan ya Bu ya, ini bagus loh papaya. Betul, padahal kita itu kan banyak, tapi gara-gara murah meriah dan manfaatnya banyak Mas. Ini kalau kena bully, wah makan kok katas kok papaya, padahal itu bagus banget ya Bu ya. Biasanya kalau orang desa, Bapak udah makan buah belum Bu? Saya hanya punya papaya di kebun banyak loh. Itu juga termasuk buah ya. Papaya, pisang, belimbing itu kadang cuma metik sendiri, enggak harus beli. Itu dipikir buah itu harus yang mahal, apel seperti itu, pir gitu. Jadi seperti buah papaya yang ada di kebun sendiri itu lebih. Jangan hanya ngejar kerennya Mitra Pasya, karena memang pepaya ini luar biasa banyak kandungannya. Silakan dilanjut Bu, karena akan ada banyak hal kita akan terkaget-kaget. Ternyata yang murah-murah di lingkungan kita ini sangat bermanfaat. Manfaatnya banyak. Betul Mas. Tidak harus mahal makanan yang seimbang itu, tidak harus mahal ya memang. Pokoknya jangan terprovokasi iklan di televisi ya Bu ya. Nanti malah beli yang kalengan repot nanti. Itu dia, nanti ada pembahasan selanjutnya juga itu bagaimana makanan kalengan ya. Nah, untuk selanjutnya tadi gizi seimbang, masih dalam gizi seimbang, lauk pauk berprotein tinggi. Nah, ini juga dalam isi piringku juga terdiri dari lauk pauk. Lauk pauk di sini kan ada sumbernya, ada 2, ada hewani dan juga nabati. Nah, ini dia keduanya mempunyai manfaat yang berbeda ya, jelas ya tentunya ya. Yang pertama lauk hewani sendiri itu kan mempunyai nilai asam amino atau protein yang lengkap, kemudian juga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, tetapi memang ada beberapa kelemahan, ada beberapa lauk hewani memang kan ada kandungan kolesterolnya. Nah, di sini bisa disempurnakan dengan protein dari lauk nabati, karena lauk nabati itu sendiri mengandung proporsi lemak yang tidak jenuh, jadi lemak baik ya Mas ya. Itu terutama seperti ada pernah penelitian lah, itu juga kandungan dari kedelai dan tempe itu terbukti menurunkan kolesterol dan meningkatkan produksi insulin. Jadi bagus untuk mengontrol kolesterol darah dan juga gula darah itu. Jadi memang harus seimbang antara protein hewani dan juga nabati. Untuk porsinya sendiri kurang lebihnya antara 2 sampai 4 porsi masing-masing antara lauk hewani dan nabati. Kalau di sini untuk sebagai contoh saja, tidak harus mahal ya. Kalau
protein hewani terutama, tidak harus yang daging atau mungkin kepiting itu. Nah, kita bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita, mungkin tambahan lokal seperti ikan juga banyak jenisnya, ikan nila, lele dan lain sebagainya. Itu pun juga pemilihan ikan pun kan lebih disarankan karena dia memiliki protein tinggi tetapi kandungan kolesterolnya pun rendah itu. Ya. Terus juga untuk tahu, tempe itu kan keseharian kita, itu juga disarankan 2-4 porsi karena apabila berlebih juga tidak bagus. Nanti dampaknya bisa ke peningkatan asam urat itu. Ya, jadi semuanya harus seimbang, harus pas, ya tidak terlalu berlebihan itu. Selanjutnya poin selanjutnya itu ada juga membatasi konsumsi makanan manis, asin serta minyak atau makanan berlemak. Nah, untuk hal ini, poin ini memang ada beberapa seperti konsumsi gula juga harus dibatasi. Tidak misalnya aku sehat, aku nggak punya riwayat diabetes, dari keluarga aman, tetapi dengan pola makan yang mungkin cenderung tinggi gula itu juga salah satu pemicu ya Mas ya, pemicu terjadinya diabetes. Jangan sampai lalai. Yeah. Jangan mentang-mentang keluarga tidak pabrik gula ya Bu ya. Apalagi sekarang kan juga ada franchise banyak ya Mas ya, tentang untuk es teh lah itu kan harus pastinya tinggi gula sekali. Kadang lebih ke tren gitu loh Mas ya. Jadi nggak mikirkan gizi seimbangnya itu enggak bisa. Oh iya saat ini pada suka ini gitu kan, sehingga mengabaikan yang vitamin mineralnya tadi. Oke, kita juga cukup prihatin ya Bu ya ketika kita melihat di jalan ketika pas pulang sekolah. Wah, toko-toko seperti itu ramai bergerombol, anak-anak masih ini Bu. Saya pikir waduh masih anak muda ini kadang pada minum air putih nggak ya? Saya juga sempat mikir gitu. Karena yang dibawa itu gelas-gelas yang warna-warni itu Bu sekarang. Cup-cup ya. Sekarang kan banyak sekali ya Mas. Tiap pinggir jalan. Padahal dianjurkannya untuk konsumsi gula dalam sehari itu tidak lebih dari 50 gram Mas. Kurang lebih ya 4 sendok makan per harinya. Itu bagi orang normal ya, maksudnya tidak punya riwayat apapun DM dan lain sebagainya. Jadi maksimal 4 sendok. Kalau saya kira kalau dalam 1 cup teh ya itu misalnya itu dalam cup yang sebesar itu ya lebih ya 3-4 sendok mungkin ada. Belum nanti dia konsumsi yang lain-lain misalnya seperti itu. Nah itu harus tetap dihati-hati. Gitu. Belum tadi yang tadi sempat dimimik di kantin sekolah itu berupa manis yang seperti apa? Yang lain-lain kan belum terhitung. Juga tadi nggak kalah pentingnya konsumsi garam. Itu juga harus dibatasi karena juga dapat pemicu penyakit degeneratif seperti hipertensi. Nah, untuk anjuran makanan yang asin, yang garam sendiri itu tidak lebih dari 2000 mg atau setara hanya 1 sendok teh seharinya itu. Ya. Jadi diimbangilah Mas, misalnya kalau memang kok sehari ini kok sudah makan asin-asin ya mungkin dengan penawarnya dengan makanan sayuran, buah-buahan diperbanyak lagi itu. Yang terakhir tadi ada konsumsi minyak. Nah, minyak itu juga boleh. Makanan yang digoreng yang mengandung minyak itu masih diperbolehkan, tetapi dengan batasan dalam 1 hari tidak lebih dari 67 gram atau sekitar kurang lebihnya 5 sendok makan. Ya kurang lebih 4-5 potong gorengan lah setiap harinya itu. Ya, jadi untuk pola-pola makan yang seperti itu yang terlihat sepele tetapi ya sebaiknya dijaga, diperhatikan karena untuk saat ini mungkin belum, tetapi takutnya nanti di belakang untuk jangka panjangnya ya Mas ya, untuk efek dan resiko penyakit yang lain-lain degeneratif tentunya itu. Soalnya ketika sudah kadung ya Bu ya, dokter sudah memberikan keterangan kena gula, itu tidak serta-merta pokoknya nanti besok gulanya tak turunin, nggak segampang itu ya Bu yang jadi Mas. Kalau sudah kadung ya. Iya, kalau sudah terlanjur itu kan biasanya dokter hanya memberikan untuk pengobatan, mempertahankan untuk menjadi normal. Dan apabila
tidak dikontrol pun akhirnya gula juga naik turun, tidak bisa seperti sebelumnya mungkin tidak, karena yang diserang kan insulinnya ya Mas ya. Insulin kan untuk menurunkan gula itu sudah terlanjur, mungkin ya kayak mesin udah terlanjur agak ada rusaknya kayak gitu. Hasil nabung dari sekolah, dari saat pertama mencari kerja, kepengen self reward, makan yang enak-enak, yang manis-manis, yang sangat asin-asin, nabungnya kemudian pada saat umur 40, 45 baru kerasa ya Bu ya biasanya panen. Dan tadi sempat disampaikan ada beberapa hal termasuk gorengan, tempe, kemudian buah-buahan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin panjenengan sampaikan lagi kepada masyarakat. Silakan Bu, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Mas Ari. Tadi dengan materi resolusi pola makan sehat tadi, yang pertama untuk menerapkan gizi seimbang tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami Mbak Rahmania. Dan untuk selanjutnya resolusi pola makan sehat dengan mengurangi makanan junk food ya Mas ya. Nah, yang lagi ngetren ini ya Bu ya. Iya, makanan junk food merupakan makanan sampah. Nah, kenapa dikatakan makanan sampah? Karena dia mempunyai nilai nutrisi, kemudian vitamin dan serat yang rendah, sedangkan nilai kalori, lemak, garam, gula dan zat aditifnya yang tinggi, Mas. Kakean ya Bu ya, kebanyakan iya. ya. Nah, apabila kita mengkonsumsi junk food secara berlebihan, itu kan kandungannya seperti itu tadi ya Mas, ada garam, gula, lemak itu tadi lah. Itu dalam jangka waktu yang lama dan berlebihan akan bisa numpuk dan menimbulkan seperti kalau kelebihan garam kan bisa menimbulkan hipertensi. Terus kemudian kalau yang kelebihan kalori bisa terjadi obes atau kegemukan. Kemudian apabila kelebihannya dari segi gula, manis-manis, itu bisa menyebabkan diabetes mellitus. Dan kemudian apabila kelebihannya ke lemak, itu bisa menyebabkan kadar kolesterol tinggi sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Itu. Nah, untuk zat aditif itu tadi yang ditambahkan ke yang ditambahkan ke dalam produk makanan ya Mas ya, itu bisa menambah performa, sifat dan kualitas makanan sebagai pengawet ya. Pengawet. Secara penampilan dia bagus, good looking, tetapi memang karena pengawet ini yang bikin bahaya ini Bu ya. Iya, itu yang bisa menarik tadi ya, menarik. Pantas anak-anak ini kalau sudah seperti itu segala sesuatunya kan over ya. Iya. Ketika makan di rumah rasa hambar dia. Iya. Ilatnya sudah ilat warung ya Bu ya. Anyep katanya. Iya, biasanya kalau di warung kan lebih ke vetsin, MSG atau penambah-penambah yang lain. Nah, itu ya. Saya baru tahu. Dulu kalau ibu saya marah, ilat-ilat warung berarti ini yang dimaksud ya Bu ya. Karena kan sudah cenderung tidak doyan makan di rumah. Iya. Ya. Oke, silakan dilanjut Bu. Kemudian kelompok makanan yang pada junk food itu berupa makanan gorengan. Nah, makanan gorengan itu kan kalori, lemak dan oksidannya tinggi, ya. Itu yang lebih disukai, ya. Rasa yang gurih gitu. Sehingga menarik dan enak katanya. Ya, kalau masakannya ibunya ya nggak sesampai seanu itu ya, seasin itu, segurih kita kan itu. menjaga sehat ya Mas. Nah, kemudian termasuk junk food, makanan kalengan Mas. Makan kalengan itu bisa buah, sayur atau daging yang dikaleng. Nah, itu bisa menyebabkan kandungan nutrisinya rusak. Ya, jadi tidak segar lagi. Ya, itu. Kemudian makanan asinan. Nah, asinan itu dengan penambahan garam yang signifikan itu kan menjadi beban ginjal ya. Beban ginjal juga bisa menyebabkan hipertensi tadi karena kelebihan natriumnya tadi. Nah, kemudian
Selanjutnya makanan yang telah diproses seperti sosis, ham itu ya. Nah ini kandungan garam nitritnya bisa menyebabkan kanker, sedang pengawetnya itu bisa menyebabkan penyakit hati atau liver itu Mas. Ya. Kemudian selanjutnya makanan dengan berlemak dan jeruan. Nah ini protein dengan lemak jenuh dan kolesterol itu akan bisa menyebabkan penyakit jantung ya, apabila konsumsinya yang berlebihan itu tadi. Nah selanjutnya kelompok junk food tadi termasuk mie instan. Mie instan ini yang praktis biasanya ya, sedikit makan mie aja, mie telur gitu. Nah, favoritnya anak-anak. Andalan. Nah ini kan kandungan garamnya tinggi atau natrium dan minim vitamin dan mineral Mas. Ini yang bikin sedap itu ya Bu ya? Iya, okay. Itu yang tadi bisa ke ginjal, hati dan translipid sehingga bisa ke penyakit jantung tadi. Nah kemudian selanjutnya sajian makanan beku Mas. Nah golongan ini bisa seperti es krim atau cake beku. Nah ini kan kandungan menteganya itu tinggi, jadi bisa sering dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terlalu sering itu bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan karena kadar gulanya yang tinggi tadi. Nah kemudian untuk selanjutnya yang resolusi pola makanan sehat itu dengan mengurangi frekuensi teknik olahan yang kurang sehat ya, olahan masak, cara memasak yang kurang sehat. Nah sekarang yang tren itu kan biasanya buat acara-acara dengan menggoreng bisa bakar-bakaran itu ya. Jadi menggoreng dengan atau barbecue itu Bu ya. Deep frying itu dengan suhu tinggi ya, itu. Nah itu ada sisi negatifnya Mas. Kalau tinggi kalori, tinggi lemak trannya itu bisa menyebabkan kadar kolesterol. Terkadang itu kan yang dicari kan smoky-smokinya itu Bu, mambu istilahnya ya, sangit-sakitnya itu ya, itu. Yang katanya rasanya lebih enak. Itu ternyata juga kurang bagus, karsinogen ya Bu ya. Itu kalau lebih yang membakar itu loh Mas, yang gosong-gosongnya itu loh. Gosong-gosongnya. Nah, justru malah menimbulkan zat yang memicu kanker tadi ya Mas ya, yang karsinogen itu ya. Itu tadi. Misalkan kita konsumsi kentang ya Mas, kentang panggang atau kukus dibanding goreng itu perbandingannya kalorinya dalam 100 gram itu sama-sama 100 gram itu kalau dikukus atau dipanggang itu kalorinya kandungannya 93, untuk lemaknya 0. Nah sedangkan apabila digoreng itu lebih tinggi, kalorinya bisa 319 dan lemaknya 17. Mabut itu Bu ya? Iya, sangat signifikan. Iya, itu padahal sama-sama 100 gram ya. Soalnya dia kan menyerap minyak tinggi ya Mas, minyak dalam minyak banyak dalam suhu tinggi, jadi yang terserap memang cukup banyak dalam 100 gram itu. Dan untuk yang membakar tadi ya Mas, yang apabila yang agak ada gosong-gosongnya itu kan tadi smoky-smokinya itu seperti ayam atau ikan atau daging itu dapat bereaksi dengan suhu tinggi itu bisa menyebabkan karsinogenik dan menyebabkan kanker itu tadi. Terus kadang ada yang bakar-bakaran hanya sebentar itu Mas, itu setengah mateng ya. Oh yang diselongotke itu yang rare atau apa itu istilahnya. Nah itu jadi makanan kalau matengnya tidak sempurna itu bisa menyebabkan tokso Mas. Itu juga bakteri yang dalam dagingnya sendiri itu kan tidak bisa mati sempurna hanya dengan dibakar Mas. Karena beberapa bakteri yang ada dalam bahan makanan sendiri itu sebenarnya dia mati di atas suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan suhu pembakaran itu pasti tidak mencapai suhu tersebut. Nah, jadi masih ada sisa-sisa bakteri yang ada. Nah, itu tadi yang bisa menyebabkan penyakit lain, toksoplasma itu yang biasanya lagi ngetren. Itu juga berbahaya juga itu bagi kesehatan tubuh. Teknik makan seperti itu kan secara tidak langsung pesan itu kan disebar melalui drama seperti drakor dan segala macam. Itu kan gitu, kalau makan diselongotke saja atau dicelupke di di air yang mendidih dan itu cuma hanya sebentar triknya. Nah, pertanyaannya
daging yang di sana itu memang terbebas dari itu, atau kita yang memang tanahnya kelewat subur karena khatulistiwa dan apa namanya ya, yang apa hujan juga banyak, segala macam juga banyak, cacing-cacing banyak segala macam. Apa itu ngaruh ya Bu ya? Mungkin. Saya kira sih apa namanya tetap ya Mas ya, namanya Alam. bahan mentah itu tetap apa namanya sedikit banyaknya pasti terkontaminasi dengan yang namanya mikrobiologi ya, termasuk bakteri, ada salmonella, terus ada apa namanya Staphylococcus, itu kan juga bahaya kalau tidak apa namanya kita matikan, sedangkan apa namanya kita makan nanti dalam tubuh berkembang di sana bakterinya bisa menjadi mungkin diare juga bisa karena apa ini ya apa pencernaan yang tidak siap ya, sehingga mungkin bisa pemicu diare ataupun tokso tadi, juga membahayakan efek-efek keguguran pada ibu-ibu yang apa namanya program hamil, itu juga apa bisa ke sana. Pantas dibatasi lapa-lapanya, jangan sampai barang-barang bahan-bahan mentah ya Bu ya. Betul. Oke. Karena itu kalau tidak siap ya memang geblak ya mitra pasar, nih hati-hati. Karena memang bagi orang yang suka, kalau di Indonesia ini kan kebanyakan makanan yang disarankan oleh praktisi gizi untuk matang, bukan yang mentah seperti yang di luar negeri. Kalau di luar negeri rata-rata kan ngambil bahan mentah, dikremus-kremus kayak gitu. Mungkin solusinya ya tipsnya aja kalau misalnya tetap mengikuti tren dengan apa pola barbekyuan seperti itu, mungkin apa tidak terlalu sering lah. Yang pertama itu tidak terlalu sering, tidak apa menjadi kebiasaan keseharian. Kemudian mungkin memilih daging yang tidak terlalu berlemak, yang apa namanya dia mulus itu, karena apa namanya daging yang berlemak pun itu antara lemak dengan apa asap itu yang berlebihan itu tadi apa lebih cenderung lebih banyak menimbulkan zat karsinogenik itu tadi ya. Terus juga mungkin solusinya yang lain dengan memasak daging terlebih dahulu, cara apa ungkep ya Mbak ya. Nah, diungkep dahulu ya, dulu, baru direbus sebentar, nanti dipanggang. baru dipanggang seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan Bu dari Mas Arif sambil jalan kita ya. Mas Arif di Parenggan ingin menanyakan, Ibu, saya punya riwayat gula tinggi. Ini riwayatnya menurut dokter ya Pak ya, jangan ada sendiri ya, pastikan ya Pak ya. Nanti Anda mendiagnosa diri sendiri repot nanti, karena yang tahu ini dokter ya Bu ya, bukan diri sendiri. Betul. Oke. Apakah masih boleh konsumsi gula perharinya berapa sendok? Kalau selain gula, pantangannya apa saja? Mohon pencerahannya Bu ini Bu. Oke. Saya di sini mencoba menjawab untuk tadi Bapak Arif nggih. Bapak Arif Ibunya. dengan ibunya yang mempunyai riwayat gula. Nah, untuk apa namanya pemakaian atau konsumsi gula biasa itu sendiri sebenarnya masih diperbolehkan Mas. Oh iya, dengan untuk riwayat gula ini kan ada apa namanya ketentuan tertentu ya, ini tingginya seberapa, bapaknya ini ibunya berapa tidak diisi Bu, Tidak keterangan disebutkan, tidak ya. disebutkan. Kalau misalnya biasanya sih ya kalau mungkin apa sudah pemeriksaan rutin, memang sudah ada riwayat sebelumnya, kemungkinan apa memang apa mempunyai ini, memang punya DM sendiri dan kontrol periksa rutin. Tapi kalau misalnya apabila hanya baru beberapa kali periksa, itu pun inisiatif sendiri ya, menyimpulkan sendiri, itu alangkah baiknya ya Mas ya, apa namanya kita melakukan apa namanya screening awal ya. Nanti dengan kontrol dokter. Biasanya kalau dokter sendiri itu, kalau di tempat saya pernah juga apa namanya pengalaman saya juga, itu disarankan untuk apa gula, tidak hanya gula sewaktu ya, tapi juga gula puasa, gula darah puasa, dan juga gula darah 2 jam setelah makan. Jadi 8 jam puasa, nanti diambil darah, disuruh yang makan. kecil itu ya Bu ya? Betul. Enggak Mas, diambil dari sini malah. Bukan di yang DP kalau itu, yang ya. kecil itu gula kurang darah valid. satu. Iya. Kan malah lebih ke itu kan Iya, banyak. gula darah puasa diambil, nanti disuruh makan 2 jam lagi, di tes lagi gulanya. Nah, itu biasanya menentukan. Kalau tidak, ada yang namanya HbA1c, itu untuk menentukan kan dia apa kadar gula dalam darah, kecenderungan konsumsi gulanya itu kalau memang tinggi ya memang biasanya dipastikan seperti itu tinggi. Pola makannya lebih Gitu. ke pola makannya kalau yang periksa HbA1c itu. Itu pengalaman di rumah sakit kami apa selama apa namanya kita di sana sih seperti itu. Tapi nanti lebih jelasnya kan lebih yang tahu apa namanya tentang medisnya kan memang dokter ya, untuk konsultasi apakah memang ada apa benar-benar menderita DM atau tidak itu. Nah,
tadi saya mencoba menjawab ya, kalau untuk dari segi gizinya, kalau untuk konsumsi gula itu masih disarankan sebenarnya 5% Mas, 5% dari total karbohidrat, kebutuhan karbohidrat si ibunya Mas Arief tadi. Nah, sedangkan kebutuhan karbohidrat sendiri antara satu individu dengan individu lain itu berbeda, tidak bisa dipukul rata karena perhitungannya pun kalori itu per orang gitu. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kalau memang pengen untuk pengaturan pola makan dan lain sebagainya itu menemui ya ahli gizi di sekitarnya, mungkin di puskesmas, klinik ataupun rumah sakit. Tetapi kalau misalnya di sini untuk secara umumnya saya ambil yang 1.700 kalori ya, itu 5% dari karbohidratnya itu kurang lebih 10 sampai 15 gram dalam satu hari itu masih diperbolehkan. Kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan, 1 sampai 1,5 sendok makan itu masih diperbolehkan. Tetapi tidak disarankan untuk penggunaan langsung di minuman. Misalnya seperti minum teh dicampurkan itu tidak disarankan. Nah, penggunaan tadi disarankannya lebih ke penambahan ke sayur mungkin atau ke makanan snack itu. Gitu, Mas. Kebutuhannya itu sesuai berat badan juga, aktivitas fisik juga, Mas. Jadi enggak harus segini, tapi masih boleh, tapi terbatas nih. Oke. Bisa. Kalau untuk kasusnya si ibu ini berarti beliau harus periksa rutin atau bagaimana, Bu? Kalau seperti ini? Kurang jelas juga itu, soalnya kan riwayat DM. Berarti kalau menyatakan riwayat DM mungkin dia sudah kontrol sudah rutin minum obat seperti itu kan, Mas. Berarti kan sudah dinyatakan punya DM. Kurang jelas juga itu kalau masalahnya ibunya Mas Arief itu bagaimana. Oke. Mas Arief, sayang kita sudah di penghujung acara ini, Mas, kita harus tadi closing. ada yang masih dikit yang belum dijawab. Yang selain dari gula tadi kan ditanyakan pantangan apa saja ya, Mas ya. Itu bisa masuk. Selain gula tadi juga makanan minuman yang seperti yang tadi manis juga itu, terus seperti buah, Mas. Buah itu kita memilih, jangan kita memilih buah yang kadar glikennya tinggi seperti semangka, sawo, lengkeng. Nah, itu kita batasi. Untuk yang darah gula darah tinggi. Selain itu teknik memasak tadi, Mas. Jadi yang teknik memasak yang lebih ke seperti semur, banyak gula, kecap itu agak dibatasi. Jadi lebih ke yang arah putih, opor, ungkep dan lain-lain. Seperti itu juga. Selain konsumsi gula tadi, Mas. Dan saya yakin ini tadi Mas Arief juga punya PR yang luar biasa. Terkadang yang namanya orang Tanun Sewu ya, Bapak ya, ini pengalaman pribadi juga atau pengalaman warga sekitar. Ini kan biasanya ada beberapa orang sepuh yang memang tarak istilahnya ya. Ini ada salah paham, Bu. Aku sudah gede kue tapi makananku nggak enak, salah paham, Bu. Ini yang bikin repot lagi ya. Untuk puasa-puasa barang-barang yang tidak harus masuk ke beliau yang sakit. Ini ditambah lagi kanan kiri tidak tahu. Wah, cah kaya anaknya nggak pinter, mau soal bapak ibunya cuma diwenai putih-putihan gitu. Nggak paham, Bu. Mohon pencerahannya juga, Bu, ini, Bu. Monggo. Memang kadang ngeblong ya, Mas. Repot ya, Bu ya. Pengen makan enak, jadi enggak enak itu enggak mau. Biasanya seperti kita gitu, mengedukasi di pasien itu. Sering juga ya, Bu ya? Banyak yang mengidap penyakit gula. Kok Bu, bapaknya ini kalau enggak enak itu enggak mau. Jadi kayak minum ya harus manis gitu. Jadi ya itu tadi, misalkan kita bisa menyiasati dengan mengganti dengan gula seperti gula gula jagung pengganti atau tropicana itu kan juga rasanya manis walaupun tidak semantap yang gula asli ya, Mas ya. Itu jadi memang susah gampang kalau orang sudah ngeblong dah. Pokoknya aku pengen ini ya, wes kadang
Ada yang menyerah ya Bu ya? Iya, kadang putranya itu Sudah tadi. menyerah. Tapi kita juga harus tetap berusaha mengedukasi untuk mengurangi, paling tidak kalau tidak bisa meninggalkan ya harus mengurangi, membatasi tadi. Betul. Oke. Itu seperti itu. Karena memang ini kalau sudah istilahnya diet ya Bu ya, diet halal seperti asin-asinan dan manis-manisan, ini juga semaksimal mungkin dilakukan. Nah, ini yang jadi masalah, terkadang ada beberapa keluarga yang sudah menyerah, ya wes lah, pengennya apa dituruti saja, sudah sangat menyerah ini. Baik, sebelum kita closing mungkin ada beberapa poin-poin penting yang ingin panjenengan tekankan kepada mitra PAS, monggo Bu. Oke. Dari awal tadi sampai akhir ini kita membahas resolusi untuk pola makan yang sehat ya di tahun 2023. Nah, di sini saya simpulkan ada 3 poin ya Mas ya. Yang pertama tadi dengan menerapkan pola makan sehat dimulai dengan penerapan gizi seimbang, diantaranya mengkonsumsi aneka ragam makanan, perbanyak konsumsi sayur dan cukup buah-buahan, kemudian konsumsi makanan dengan lauk pauk nabati dan hewani dengan protein tinggi, dan yang tidak kalah pentingnya membatasi konsumsi gula, lemak, minyak ataupun garam itu dalam sehari. Untuk pembatasannya kita sebut saja G4, G1, R5. G4 itu gula 4 sendok, garam 1 sendok teh, kemudian lemak atau minyak itu 5 sendok makan dalam 1 hari. Nah, untuk yang kedua, dengan membatasi atau mengurangi konsumsi junk food atau makanan sampah yang tadi sempat disebutkan, karena dia memiliki nutrisi yang seperti vitamin dan serat yang rendah, tetapi kalori, lemak, garam, gula dan zat aditif yang tinggi, sehingga lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya itu. Kemudian tadi yang ketiga, yang terakhir, mungkin pemilihan teknik memasak juga perlu untuk diubah ya, sedikit demi sedikit itu. Tidak ya misalnya sekali tempo untuk mengikuti tren, monggo tidak masalah. Tetapi untuk jika itu diterapkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti pemilihan teknik membakar atau deep frying itu menggoreng dengan minyak yang banyak dan panas, suhu tinggi, itu tidak disarankan untuk dikonsumsi terus menerus itu Mas. Mungkin untuk selingan, untuk keseharian bisa diselingi dengan teknik memasak yang sehat seperti mengukus, merebus, tumis, oseng itu. Kalau dari saya itu, mungkin ada tambahan dari rekan saya. Cukup itu tadi ya, seperti yang disampaikan Mbak Pipin ya, intinya itu tadi menerapkan gizi seimbang tadi Mas ya. Matur suwun untuk Bu Rahmania Alvinzet SST, juga Ibu Sriyanti AMG dari RSUD RA Suwandowati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.